Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk undangan eh, pada siang hari ini. Saya memberikan profisiat karena sebetulnya jam begini jam orang-orang atau mengukur tempat tidur karena beristirahat atau mungkin sedang kegiatan yang lain, tapi di weekend bersama keluarga atau apapun, ternyata ya dalam kelompok ini eh, tetap masih berdevosi kepada Bunda Maria. Dan itu saya mengucapkan profisiat kepada semuanya dan terima kasih juga atas doa-doa yang selama ini diberikan untuk para imam. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Eh, Tema yang saya bawakan pada hari ini adalah eh, Bunda Kerahiman yang kita biasa kenal dengan sebutan Mater Misericordia atau Bunda yang berbelas kasih, eh, merciful mother, ya tergantung istilah apa dalam bahasa apapun, tapi yang jelas mau menunjukkan sosok Maria atau Bunda Maria yang kita kenal, yang kita cintai, begitu mengasihi kita apa adanya. Nah, saya akan mulai dengan menyebut seorang kudus yang kita semua kenal. Dia adalah Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta itu terkenal sebagai seorang kudus yang begitu dekat dengan orang-orang kecil. Dan dia sendiri memiliki perasaan belas kasih, misericordia, ya, eh, kepada orang-orang kecil di Kalkuta pada saat itu. Kenapa? Sehingga Santa Teresa dari Kalkuta yang kita baru kenang kemarin, ya, atau 2 hari yang lalu ketika kita merayakan pestanya. Ya, kenapa dia disebut sebagai orang kudus atau santa yang memiliki hati yang penuh dengan kerahiman, hati yang berbelas kasih atau misericordia kepada orang-orang kecil, orang-orang yang lemah, yang terpinggirkan di Kuta, di Kalkuta pada saat itu. Karena alasannya adalah bahwa Bunda Tresia atau Santa Tresia dari Kalkuta itu percaya kepada kasih Allah dengan segenap hatinya. Ia juga mampu dengan anugerah dari Allah sendiri membawa kasih itu kepada orang-orang yang termiskin di antara mereka yang miskin. Dia membawa kasih Allah kepada orang yang miskin dari antara mereka yang miskin. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat indah, yang sangat penting untuk kita kenang kenapa Santa Teresa dari Kalkuta punya hati untuk orang-orang kecil. Dia itu memiliki kepercayaan mutlak seperti seorang anak kecil pada kasih sayang dari Allah Bapa kita. Itu kepercayaan dari Santa Teresa kepada Tuhan membuat dia begitu berbelas kasih atau begitu punya hati yang penuh kerahiman kepada orang-orang kecil. Dan tentu kalau saya mengambil contoh Santa Teresa dari Kalkuta sebagai orang kudus yang paling modern, ini membuat kita lalu coba untuk melihat sosok dari Bunda Maria yang eh, juga kita kenang sebagai Mater Misericordia atau Bunda Kerahiman, Bunda yang berbelas kasih ini. Kita semua memang mungkin sering mendengar atau bahkan kita saat ini merenung tentang Mater Misericordia, Bunda yang berbelas kasih. Tapi mungkin secara historis ya mungkin kita tidak kapan ya atau dari mana istilah ini ya. Kita mungkin hanya bisa menyebut ya Mater Misericordia atau Bunda Kerahiman atau kita menyanyikan lagu Salve Regina Mater Misericordia. Tapi sejak kapan itu istilah itu masuk dalam istilah resmi di dalam gereja? Gelar Bunda Maria sebagai Bunda yang berbelas kasih atau Mater Misericordia atau Bunda penuh kerahiman itu berawal dari tulisan seorang yang hebat, orang kudus, Yohanes dari Salerno di Italia.
Dia pada waktu itu menulis riwayat hidup orang kudus namanya Santo Odo, The Life of Saint Odo, ya, di Italia juga. Dan di dalam riwayat itu, ya, dia menceritakan tentang betapa Santo Odo itu begitu dekat dengan Bunda Maria. Maka pada suatu hari, Bunda Maria menampakkan diri kepada Santo Odo dan dia sampaikan kepada Santo Odo, eh, memperkenalkan dirinya dengan mengatakan ego sum mater misericordia. Artinya, akulah bunda yang berbelas kasih. Akulah bunda yang penuh kerahiman. Perkenalan antara Maria dengan Odo, orang kudus ini yang membuat kita dari abad ke-10, abad ke-11, abad ke-12, itu mulai begitu gereja mulai mengenal satu gelar yang penting untuk Bunda Maria sebagai Mater Misericordia atau Bunda Kerahiman. Dan bahkan dari abad yang ke-12 itu sudah ada eh, doa Salve Regina yang terkenal itu yang kita selalu doakan ketika berdoa rosario pasti diakhiri dengan Salve Regina. Ya. Dan dalam Salve Regina ya, atau Salam Meratu kita selalu mengungkapkan Salve Regina Mater Misericordiae Ita Duceldo Espes Nostra Salve. Selalu kata Mater Misericordia. Salve Regina. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih. Itu. Mater Misericordia, Bunda yang berbelas kasih. Itu yang selalu kita ulangi. Dan itu dari abad ke-12, terutama setelah eh, Bunda Maria berjumpa dengan Santo Ordo dan mengatakan ego sum materi misericordia. Dan dari situlah gereja yakin bahwa ini patut untuk kita sapa sebagai Bunda yang berbelas kasih sampai saat ini. Atau Bunda Bunda Kerahiman yang hari ini sama-sama kita renungkan. Jadi eh, dulu setelah itu ya di biara-biara kuno itu selalu ada nyanyian-nyanyian untuk memuji Maria dengan menyebut Maria sebagai Bunda Kerahiman. Kita menyebut Maria sebagai Bunda Kerahiman atau Bunda yang berbelas kasih. Disebut demikian karena ya kita mengingat kembali akan kedalaman kerahiman Allah, kedalaman kerahiman Allah bukan karena Maria itu, ya, bukan karena Bunda Marianya, tetapi karena kerahiman Allah dalam diri Yesus Kristus, Putra Maria. Jadi, gereja punya ide yang sangat jelas. Kita bisa mengatakan Maria sebagai Bunda Kerahiman bukan semata-mata karena Maria sebagai Bunda Kerahiman, tapi lebih dari itu karena Yesus yang dia kandung. Karena putranya itu, ya, maka dia mendapat jasa Yesus Kristus untuk bisa dikasih gelar sebagai Bunda Kerahiman. Ini yang perlu kita pegang teguh, ya. Jadi kita para devosan memang kita tahu Maria Bunda yang berbelas kasih, ya, Bunda Kerahiman, tapi kerahiman itu bukan semata-mata milik dari Bunda Maria, tapi Maria sendiri menerima itu dari Yesus Kristus putranya karena jasa Yesus Kristus. Itu yang para devosan perlu pegang teguh, ya. Dan sampai kita keliru dalam berdevosi. Jadi karena Yesus, ya. Jadi eh, itu itu hal yang patut kita ingat. Dan karena dalam keibuan Maria, ya, sepenuhnya, maka cinta seorang yang sejati itu kita lihat di dalam diri pribadi Maria itu sendiri. Kalau kita lihat dalam kehidupan Bunda Maria ketika dia menerima kabar sukacita, dia juga dalam posisi yang tidak nyaman. Kenapa? Karena dia sudah punya tunangan yaitu Yusuf. Tapi dia itu percaya pada Tuhan, maka dia lalu menerima dan dia menjadi bunda kerahiman untuk kita semua. Jadi kerahiman Allah yang dialami oleh Maria itu juga
yang Dia tunjukkan kepada kita semua. Kemudian, em, kalau kita coba membaca dalam Injil, bagaimana sehingga tadi saya katakan karena jasa Yesus Kristus membuat Bunda Maria itu sebagai bunda kerahiman. Mari kita lihat misalnya dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Itu memang bisa kita lihat sebagai salah satu sumber kitab suci yang mau menjelaskan kerahiman Maria itu diterima dari Yesus sendiri. Dalam dialog antara Yesus dan Nikodemus, ya, kita ingat dialog yang sangat indah, di mana pada momen yang tepat Yesus itu mengatakan kepada eh, Nikodemus perkataan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ada dua kata yang kuat dan penting di sini. Yang pertama adalah karena begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Dia utus Yesus anaknya. Maria adalah bunda kerahiman karena kasih Allah yang dia alami, yang dia rasakan. Kasih Allah yang Yesus sampaikan dalam Injil Yohanes bab 3 ini itu menjadi sebuah seruan yang kuat untuk mengingatkan Maria itu mengalami dikasihi oleh Allah. Dan dia menerima kabar sukacita dan mengandung dan menjadi bunda kerahiman karena pengalaman dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh Allah. Itu yang eh, penting. Yang kedua adalah Maria itu percaya. Tadi kita dengar, barang siapa percaya kepadanya, gitu. Jadi ada iman. Jadi di sini sangat jelas Maria disebut sebagai bunda kerahiman karena dia itu memiliki iman, memiliki harapan, dan memiliki kasih di dalam hidupnya. Ini satu poin yang memang patut untuk kita kenang, kita ingat Maria sebagai bunda kerahiman ini. Tuhan Yesus sendiri datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengampuni, untuk menunjukkan belas kasih. Jadi tadi kita kalau dengar dari Injil Yohanes dikatakan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Tapi kalau misalnya kita itu dalam Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Tapi kalau kita misalnya lihat dalam Injil Matius ya, terutama dalam bab 9 ayat yang ke-13, kita akan mendapat satu ekspresi yang juga sangat membantu kita untuk mengerti tentang makna kerahiman, makna Maria sebagai bunda kerahiman. Ketika Matius menulis begini, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah kasihan, belas kasihan, dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Maria sebagai bunda kerahiman, karena memang dia merasakan atau mengalami sendiri kasih dan kerahiman dari Allah sendiri. Dan itu wujud nyatanya dalam diri Yesus Kristus anaknya. Maka kita yang menjadi anak-anak Maria mesti berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, ya, tentang Yesus yang datang bukan untuk mencari orang benar, tapi dia justru mencari orang-orang berdosa dan dia mau selamatkan mereka. Dia memberikan kerahiman dari Allah kepada mereka. Maka itu sebabnya Paus Fransiskus ketika dalam tahun jubileum kerahiman, dia mengatakan Yesus Kristus adalah wajah
Allah yang penuh dengan kerahiman. Dan di tempat lain, Paus Fransiskus yang baru meninggalkan kita, dia mengatakan Allah kita adalah kerahiman. Allah kita adalah kerahiman. Nah, bagaimana orang-orang kudus melihat Maria sebagai bunda kerahiman? Saya akan ambil ya, dua orang kudus di samping Santa Teresa yang tadi saya awali sebagai ya pintu masuk untuk kita memahami Bunda Maria Bunda kerahiman ini. Di antara kita banyak juga yang merupakan devosan kerahiman ilahi. Pasti akrab dengan Santa Faustina. Dan sama kutip salah satu contoh eh, devosi dari Santa Faustina dalam buku hariannya nomor yang ke 330. Ya, ada satu kalimat yang sangat bagus yang saya tertarik untuk memberikannya pada kita semua pada hari ini. Dikatakan begini, aku bukan hanya ratu surga, tetapi juga bunda berbelas kasih dan bunda kalian. Ya, Maria memperkenalkan diri kepada Santa Faustina bahwa dia bukan hanya sebagai ratu surga. Karena kita berdua ratu surga ya. Ya, ini 200 surga tadi di abad ke-12 itu sudah muncul ya. Ini tentu berbeda masa masa hidup Santa Faustina juga jauh kemudian. Karena itu tepat sekali ketika Maria berbicara kepada Santa Faustina, aku bukan hanya ratu surga yang kita sapa Mater Salam Ratu Bunda berbelas kasih itu. Tetapi Bunda Maria mengatakan, tapi juga Bunda berbelas kasih dan Bunda kalian. Tiga hal yang sangat penting. Maria hadir menurut Santo Faustina, Maria sebagai Ratu Surga, Maria sebagai Bunda yang berbelas kasih, dan Maria sebagai Bunda kalian. Enak sekali perkataan dari orang kudus Santa Faustina ini. Ini adalah sebuah kesaksian iman yang dia tunjukkan. Lalu yang kedua, orang kudus yang saya juga pilih yang akrab-akrab dengan kita. Santo Yohanes Paulus yang kedua. Santo Yohanes Paulus kedua itu bahkan dalam sebuah tulisannya di tahun 1980 dia menulis sebuah dokumen namanya Dives in Misericordia. Dan dalam Dives in Misericordia, dia itu menyapa Maria sebagai bunda yang berbelas kasih, Mater Misericordia. Dan pada awal tulisan dari Santo Yohanes Paulus kedua, Dives in Misericordia ini, orang kudus ini, waktu itu masih Paus Yohanes Paulus kedua, menulis di nomor yang 9, bunyinya seperti ini. Maria juga adalah orang yang memperoleh kerahiman dengan cara yang khusus dan luar biasa. Jadi Maria dikatakan sebagai bunda kerahiman, tapi dialah orang pertama yang mengalami kerahiman Allah. Maka disebut bunda kerahiman. Dia yang duluan. Dan karena dia duluan, maka kita mengikuti dia dari belakang. Ya, jadi kiranya ide ini sangat jelas, apalagi ini dari Paus Yohanes Paulus kedua yang menjadi santu kita saat ini. Maria juga adalah orang yang memperoleh kerahiman dari Allah dengan cara yang khusus dan luar biasa. Tentu saja, Santo Yohanes Paulus kedua mengatakan ini karena Maria itu dikandung tanpa noda. Dia dikandung tanpa noda. Itu alasan yang paling mendasar. Dia dikandung tanpa noda, maka layaklah disebut bunda berbelas kasih, bunda kerahiman. Kemudian dia lanjutkan begini. Maria dengan demikian adalah orang yang memiliki pengetahuan terdalam tentang misteri kerahiman Allah. Maria itu satu-satunya manusia yang punya pengetahuan yang paling mendalam tentang kerahiman. Bukan kita. Kenapa Maria yang paling dalam mengerti tentang kerahiman? Karena dia yang melahirkan Yesus. Atau minjam Paus Francis, karena Yesuslah yang menunjukkan wajah kerahiman Allah. Jadi dia adalah orang yang memiliki pengetahuan terdalam tentang
misteri kerahiman. Jadi kita tidak hanya sekedar menyapa dia, Maria Bunda Kerahiman, Maria Bunda yang berbelas kasih. Tapi memang demikian. Kan dia satu-satunya yang memiliki pengetahuan yang paling dalam. Kan dia mengandung Yesus, wajah kerahiman Allah itu sendiri. Maria, menurut Paus Yohanes Paulus kedua, Maria tahu harganya. Ia tahu berbelas kasih. Ya. Ia tahu betapa hebatnya hal itu. Dalam hal ini, kita menyebutnya Bunda yang berbelas kasih. Karena dia tahu pengetahuan terdalam tentang kerahiman Allah, apalagi yang dia wujud nyatakan dalam pribadi Yesus yang dia mengandung dan melahirkannya, maka Paulus Yohanes Paulus sudah mengatakan, kita menyebutnya Bunda yang berbelas kasih. Ini benar-benar luar biasa. Maka dari semua yang saya sampaikan ini, apa yang kiranya masuk dalam eh, sharing iman kita pada siang hari ini? Yang pertama, dengan merenung tentang Maria sebagai bunda kerahiman, maka mari kita belajar dari Maria yang memiliki iman, harapan, dan kasih. Ini perlu. Kalau tahun depan, dalam tahun jubileum, kita tidak hanya akan ada mungkin di antara kita ada yang pergi ke Vatikan, masuk melalui pintu ya, pintu kerahiman itu. Ya. Dan Paus Francis ketika menulis tentang tahun jubileum tahun depan, dia bicara tentang harapan. Dia bicara tentang harapan. Bahkan dokumen yang keluar yang dia keluarkan bicara tentang harapan. Kita harus punya harapan. Berbagai dokumen gereja fokus pada harapan. Maka kita ketika melihat Maria Mater Misericordia, itu kita harus melihat Maria dalam kacamata iman seperti ini. Maria menjadi Mater Misericordia atau Bunda Kerahiman atau Bunda Berbelas Kasih karena dia punya iman, harapan, dan kasih. Itu penting. Tanpa ini, sia-sia saja kita berkumpul siang yang mengantukan ini. Jadi iman, harapan, dan kasih. Yang kedua, mari kita belajar dari Maria yang menyimpan segala perkara dalam hatinya. Maria Mater Misericordia. Kenapa demikian? Dari banyak alasan, ada satu alasan yang lain. Karena Maria itu menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Simpan segala perkara. Dia tidak kasak kusuk. Kasak kusuk itu maksudnya bla 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 di mana 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 mana. Tidak. Maria Mater Misericordia karena dia menyimpan misteri Allah yang dia rasakan itu, dia simpan dalam hati. Dan karena itu, orang-orang melihat kok Maria beda ya, beda dengan wanita-wanita yang lain. Karena dia simpan itu dalam hati. Dan itu bisa terwujud keluar, bisa nampak keluar dari wajahnya, dari cintanya. Kan dia simpan semua dalam hatinya. Dan yang terakhir adalah kita katakan Maria Bunda Kerahiman dan kita belajar dari Maria yang peka terhadap kebutuhan manusia. Maria itu peka terhadap kebutuhan manusia. Dalam contoh pernikahan di Kana, itu Maria begitu peka dengan kebutuhan manusia. Dia ketika melihat orang-orang yang menikah, tapi anggurnya sudah tidak ada lagi. Dia itu yang berani ngomong pada Yesus anaknya, mereka kehabisan anggur. Karena dia tahu Yesus sang wajah kerahiman Allah itu akan melakukan yang terbaik untuk orang-orang dalam pesta nikah itu. Maka dia lalu memerintahkan pada para pelayan, lakukan saja apa yang dia katakan kepadamu. Kenapa Maria bisa menyuruh para hamba untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh oleh Yesus? Karena Maria tahu Yesus itu adalah wajah kerahiman Bapa kepada orang-orang. Maka, ibu bapak saudara sekalian, kita ada bapak-bapak tuh jangan sampai nggak ada bapak-bapak saya bilang ibu bapak lagi. Jangan-jangan nggak ada bapak-bapak saya hanya sebut kok nggak ada bapak. Wah, saya bapak-bapak jadi tidak apa-apa. Ya.
Jadi, jadi maksudnya begini, eh, ya enak sekali dan sangat menarik tema yang hari ini kita renung. Ya, kiranya dalam perjalanan kita selanjutnya, kalau kita bertemu dengan kata Mater Misericordia, Bunda yang berbelas kasih, Bunda yang penuh kerahiman, terutama ketika kita mendoakan 200 surga, kita ingat pengajaran-pengajaran yang tadi sampaikan. Kiranya berkenan dan menjadi berkat untuk semuanya. Amin. Dan kita doakan satu kali Salam Maria, memohon Bunda penuh kerahiman ini menguatkan iman kita di Sabtu pertama, Sabtu untuk kami para imam. Kita berdoa bersama-sama, Salam Maria, penuh rahmat Mari Tuhan sertamu, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah terpujilah engkau engkau di di antara antara wanita, wanita, dan dan terpujilah buah terpujilah buah Yesus. Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami doakanlah kami dosa, yang berdosa ini, sekarang sekarang dan dan mati. waktu Amin. kami. Amin. Apakah langsung berkat? Terima kasih, Pater. Ya, Wah, ya, teman-teman, sungguh kita bersyukur. Ibu Debrina mungkin ingin memberikan suatu pengumuman, Ibu, sebelum berkat penutup. Oh ya, doa Romo, doa penyerahan sebentar. Ya, silakan. siapa yang pimpin? Romo, ya, Pak John, ya. Ya, baik, mari sama-sama kita doakan doa penyerahan Keluar. keluarga kepada hati Maria yang tak bernoda. Hati Maria yang tak Ya, bernoda, ibu dan Ibu. ratu para keluarga, engkau mencintai semua anak-anakmu, para anggota gereja Katolik, terlebih atas keluarga-keluarga yang menyerahkan diri ke dalam perlindungan hatimu yang tak bernoda. Sebab itu, pada hari ini kami datang ke dalam pengungsian hatimu yang tak bernoda. Kami membuka pintu rumah kami bagi kehadiranmu di tengah-tengah kami. Kami membiarkan tugas keibuanmu, yakni memperkokoh kesatuan keluarga, membuat kami, para suami dan istri, semakin teguh untuk membangun persekutuan rohani dan membuat kasih insani semakin sempurna di dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Bunda Surgawi, tinggallah bersama kami sebagai ratu keluarga. Jagalah keluarga kami dan tuntunlah kami untuk hidup dalam rahmat dan bertumbuh dalam hidup kekudusan melalui pengalaman keutamaan Kristiani. Bimbinglah kami agar mampu merajut kegiatan-kegiatan kami di tengah-tengah keluarga dalam semangat penyelenggaraan ilahi, sehingga menghasilkan buah-buah kebaikan untuk kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, kami pun menjadi anggota keluarga yang dapat menikmati kesejahteraan rohani dan juga jasmani, serta menjadi pelaku kehendak Allah dalam hidup kami, sehingga sehari-hari semoga berkat kerjasama dengan kehendak Allah lewat keluarga kami. Penyelenggaraan ilahi menjadi peristiwa sehari-hari yang sungguh hidup dan nyata. Ya hati Maria yang tak bernoda, doakanlah kami yang dengan segenap hati menyerahkan diri kepada hati yang tak bernoda. Amin. Amin. Terima kasih, Romo John Laba. Ibu Debrina, sebelum berkat, ada pengumuman? Atau langsung penutup dan berkat Romo? Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, pandanglah dengan rela saudara-saudari kami, para devosan, pada siang hari merenung tentang Bunda Maria sebagai Bunda Kerahiman, di mana dia sendirilah orang pertama yang merasakan kasih dan kerahiman dari Bapa melalui Yesus Kristus yang menampakkan wajah kerahiman Bapa sendiri. Semoga kerahiman dari Bunda Maria menginspirasi kami untuk tetap teguh dalam iman, harapan, dan kasih. Dan kami juga menjadi saksi-saksi kerahiman Allah kepada orang-orang yang kami jumpai.
Semoga devosi kami pada hari Sabtu pertama ini membuat kami semakin bertumbuh, menjadi semakin akrab dan penuh cinta kepada Kristus, Putra Bunda Maria, Putra Allah sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan Dan bersamamu. bersama Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus. Amin.